Ya, kami menduga bahwa ada permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian merugikan atau memusnahkan perusahaan-perusahaan milik orang-orang asli Papua. Polemik pengalihan purchase order atau PO bahan pangan milik pengusaha asli Papua ke PT Freeport Indonesia memasuki babak baru. Pada Selasa 2 Juli, pihak kepolisian memediasi pertemuan antara PT Triboga dengan CV Bungok. Namun, pertemuan itu tidak mencapai kesepakatan apapun. Sekitar 1 jam lebih kami lakukan proses mediasi. Pihak keamanan mengharapkan kami agar kami buka palang. Kami buka palang yang sudah kami lakukan. Ini harusnya saya jelaskan dari awal bahwa pemanggilan tersebut itu terjadi akibat pemalangan yang kami lakukan. Pemalangan itu terjadi akibat, menurut kami, keputusan yang dilakukan oleh PT Freeport secara sepihak kepada perusahaan kami. Sehingga kami memalang perusahaan-perusahaan yang kami indikasikan bahwa perusahaan inilah yang bermain di belakang kerugian kami semua. Salah satunya PT Triboga tadi. Nah, kami tutup. Berdasarkan penutupan perusahaan itulah yang kemudian kami dilaporkan kepada kepolisian, terus dilakukan pemanggilan. Jadi publik perlu tahu bahwa kami tidak hanya tutup satu perusahaan, yaitu PT Triboga. Tapi kami juga tutup 2 perusahaan lainnya yang bergerak di bidang yang sama, yaitu supplier, yaitu PT PUMS dan Koperasi Sarima. Kami juga tutup 2 perusahaan itu sebagai bentuk protes kami terhadap keputusan yang diambil oleh PT Freeport secara sepihak. Itu sebagai bentuk protes kami. Kami juga sempat kemarin suplai buah jeruk, meskipun itu tidak diminta oleh Freeport, tapi karena PO-nya sudah keluar, sehingga kami tetap melakukan suplai. Dan itu sudah kami lakukan, sehingga atas dasar permasalahan itulah yang kemudian PT Triboga merasa bahwa mereka dirugikan. Mereka dirugikan dan mereka memanggil kita. Setelah pemanggilan itu dilakukan, ya kita mulai tadi seperti yang saya jelaskan untuk proses mediasi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya akan kembali ke proses mediasi tadi di dalam ruangan. Di dalam cukup berjalan lancar, tidak ada perdebatan yang terlalu berlebihan. Kami berjalan cukup lancar. Hanya saja di situ kami menduga ada semacam permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu kepada perusahaan-perusahaan orang asli Papua. Hal ini dibuktikan dari klarifikasi atau hadirnya 2 orang dari perusahaan Triboga tadi, yaitu Pak Lengga bersama dengan Ibu Lucy. Nah, coba publik bayangkan, Ibu Lucy ini adalah pekerja biasa. Dia punya kapasitas apa? Tapi dia berani sekali minta perusahaan CV Bungok untuk datang hadir. Jadi ini menurut kami sebenarnya juga tidak etis ya, tidak etis dalam soal proses surat menyurat. Ibu Susi dia sebenarnya tidak punya wewenang buat surat, karena dia hanya karyawan biasa. Karena ini sebenarnya permasalahan antara perusahaan to perusahaan, bukan individu to individu. Nah, yang kedua adalah perwakilan atau juru bicaranya dari PT Triboga, yaitu Pak Lengga. Ya, siapa yang tidak tahu, Pak Lengga dulu itu HR-nya PSU. Dan beliau mengaku, ketika kami tanya, saya pikir beliau masih bekerja di PSU sebagai HR. Ketika kami tanya, beliau rupanya sudah pensiun tanggal 30 Juni. Tanggal 30 Juni 2024. Artinya 1 hari lalu baru pensiun dari PSU. Beliau belum istirahat, belum juga istirahat, tiba-tiba langsung dijadikan perwakilan. Dijadikan perwakilan oleh PT Triboga untuk menghadapi kita. Para supplier lokal asal 7 suku mengaku mendapat berbagai kejanggalan dan merasa telah dipermainkan. Karena itu lewat kepolisian mereka mengundang setidaknya 5 orang dari manajemen Freeport. Para pihak akan dimediasi oleh kepolisian untuk melakukan pertemuan yang diagendakan pada Kamis 4 Juli. Ya, kami menduga bahwa ada permainan-permainan di dalam PT Freeport yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian merugikan hak-hak orang asli Papua, yang menurunkan atau menjatuhkan atau memusnahkan perusahaan-perusahaan milik orang-orang asli Papua. Sehingga kami membuat surat dari kepolisian dan kami telah bawa ke LIP 32 tadi, ya tanggal 2 ya. Tanggal 2 untuk kemudian surat itu ditujukan untuk kemudian nanti tanggal 4 hari Kamis kita akan melakukan mediasi sama orang-orang yang tadi saya sebutkan. Mereka diantaranya Pak Raymond Dimara, Pak Ruben Mares, Pak Cyril Bremon, Pak Gagan Skyder, dan Pak Rudi Toba.
Nah, kami sudah bawa surat panggilan kepolisian ke pihak PT Freeport untuk kemudian kita dimediasi untuk klarifikasi atau penyelesaian masalah ini.